Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam semangat. Perkenalkan, saya Ibu Sumiati dari SMP IT Bina Insan Kamil, Kota Depok, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang berjudul OKR dalam perencanaan berbasis data untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, perencanaan berbasis data menggunakan rapor pendidikan adalah salah satu langkah penting untuk kita memperbaiki mutu pembelajaran sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan satuan pendidikan. Baik, Bapak Ibu, berdasarkan data rapor pendidikan yang sekolah kami terima, bisa kita lihat di layar, indikator-indikator untuk situasi saat ini yang kami dapati terkait kemampuan literasi, alhamdulillah capaiannya baik, warnanya biru, kemudian kemampuan numerasi juga demikian baik, ini juga karakter baik kondisinya. Nah, untuk bagian selanjutnya, iklim keamanan sekolah baik, iklim kebinekaan baik, dan yang terakhir, kualitas pembelajaran, ternyata kami mendapati hasil rapor pendidikan kami warnanya kuning. Ini capaiannya sedang. Nah, sebenarnya ada apa? Nah, kita bisa lihat di sini arti capaiannya, ya. Ternyata perlu peningkatan kualitas, ya. Karena apa? Karena kenaikannya hanya 1,7%. Kemudian akar masalahnya apa? Akar masalahnya ternyata kami lihat di sini berdasarkan data, indikatornya, metode pembelajaran, manajemen kelas, dan juga dukungan psikologis. Dari 3 indikator ini ada angka-angka yang bisa kita analisis. Itu yang mencapai angka terendah adalah metode pembelajaran di angka 52,18%. Nah, lalu apa saja yang faktor yang mempengaruhi? Kita lihat di sini untuk kolom Bapak Ibu, kita klik inspirasi benahi. Ya, dengan kategori sedang, ternyata ada 3 inspirasi benahi. Ya, kita juga terhubung di rapor pendidikan ini dengan konten-konten apa yang bisa dipelajari secara mandiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini kita terhubung dengan platform Merdeka Mengajar. Berawal dari data rapor pendidikan tersebut, kami menganalisis tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran. Kira-kira ada 3 hal yang menjadi tantangan buat kami. Yang pertama adalah ketersediaan sarana prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pembelajaran. Kemudian juga sikap atau kondisi siswa, di mana siswa harus aktif dan juga terampil berkolaborasi. Dan kemudian ini yang utama yaitu kompetensi guru. Dan kami berfokus kepada bagaimana peningkatan kompetensi guru, dan ini sesuai atau relate dengan rekomendasi rapor pendidikan di mana kami didorong untuk membuat program peningkatan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru. Bapak dan Ibu, untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajaran, kami menggunakan strategi OKR atau Objective Key Result. Nah, Objective Key Result atau OKR ini adalah sebuah kerangka kerja untuk mencapai suatu tujuan. OKR pada tahun 1970 pertama kali digunakan oleh CEO Intel, yaitu Andy Grove, ya. Kemudian diadaptasi oleh tim Google atau John Doerr yang juga ingin menaikkan atau memperbaiki performa Google. Nah, kami mencoba mengadaptasi di sekolah kami penggunaan OKR dalam perencanaan berbasis data untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Ya, berikut ini adalah skema OKR, Bapak Ibu. Biasanya terdiri dari 2 komponen, yaitu objektif, artinya tujuan, dan komponen kedua yaitu key result, atau hasil yang diharapkan.
OKR 1 memiliki objektif yaitu peningkatan kualitas pembuatan PBD oleh kepala sekolah. Kami membuat tenggat waktu per 3 bulan, yaitu di sini OKR 1 periodenya Juli sampai September. Sedangkan key result pada OKR 1 terdiri dari 3, yang pertama adalah peningkatan pemahaman kepala sekolah terhadap PBD diharapkan meningkat sampai 90%. Kemudian key result yang kedua, meningkatnya keterampilan kepala sekolah dalam membuat PBD diharapkan mencapai sampai 80%. Kemudian key result yang ketiga yaitu meningkatnya penggunaan berbagai aplikasi digital dalam pembuatan PBD oleh kepala sekolah. Di sini targetnya sampai 75%. Ya, berikut ini adalah mind map dari strategi untuk mencapai objektif 1. Jadi dalam model OKR, selain membuat objektif dan key result, sangat penting kita menentukan strategi jitu yang akan dilakukan. Baik, ini adalah skema OKR 2, di mana objektifnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang juga terdiri dari 3 key result, ya. Nah, kemudian penting kita juga menyusun strategi untuk mencapai objektif 2. Di sini terlihat bahwa strategi yang pertama adalah melakukan pelatihan, model pembelajaran, kemudian membuat modul ajar, monitoring, hingga refleksi dan evaluasi. Nah, ini adalah hasil OKR 1 yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama, berhasil lulus aksi nyata untuk topik PBD pada PMM. Ya, berikutnya adalah menjadi narasumber IHT pada topik asesmen dan pembelajaran. Mengikuti sosialisasi PBD di dinas, kemudian webinar OKR. Ini adalah alur dari hasil eksplorasi pada rapor pendidikan. Kemudian kepala sekolah melakukan sharing topik PBD di YouTube, kemudian menggunakan Bard Google untuk eksplorasi konsep, kemudian Google Calendar untuk penjadwalan oleh kepala sekolah, juga memanfaatkan Google Keep dalam membuat catatan kegiatan, ini Google Drive untuk monitoring pembuatan modul ajar, dan kemudian Google Doc untuk kurasi dan monitor modul ajar. Ya, berikutnya adalah hasil OKR 2. Bapak Ibu guru telah melakukan pelatihan model-model pembelajaran, mengaktifkan komunitas belajar, lulus aksi nyata di PMM, kemudian progres pengumpulan modul ajar, hingga mempraktekkan model pembelajaran interaktif di mata pelajaran dan juga PL5. Ya, ini juga hal yang sangat penting. OKR 1 dan OKR 2 melakukan refleksi dan evaluasi per bulan ataupun per 3 bulan. Jika dibutuhkan, bisa merubah atau menyesuaikan strategi yang telah disusun. Demikian Bapak dan Ibu, sekelumit cerita berbagi praktik bagaimana kami membuat perencanaan berbasis data, kemudian strategi yang kami lakukan untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajaran sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan. Kita sebagai kepala sekolah memang harus memiliki kemampuan bagaimana membuat sebuah perencanaan berbasis data yang tepat, sehingga kita bisa membuat strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan kita. Semoga bagaimana strategi OKR, Objective Key Result, dalam perencanaan berbasis data ini bisa diadopsi oleh Bapak Ibu karena memang tidak sulit begitu. Namun dengan capaian yang jelas, terukur, dan juga waktu yang relatif tidak terlalu lama, per 3 bulan kita akan melihat hasilnya, maka setahap demi setahap berbagai program perbaikan untuk sekolah kita akan lebih mudah dicapai. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian dari Bapak dan Ibu semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.